Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal dari kelas 3A TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pattern recognition, yang dimana pattern recognition ini banyak digunakan pada deep learning. Pattern recognition sendiri adalah penggunaan algoritma komputer untuk mengenali keteraturan dan pola dari suatu data. Pattern recognition dapat dilakukan pada berbagai jenis input seperti pengenalan biometrik, pengenalan warna, pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pengenalan wajah. Untuk contoh kali ini saya akan sedikit memperlihatkan mengenai pengenalan gambar. Nah, misalnya di sini gambar dari foto Elon. Saya menginputkan gambar Elon yang berisi Saya menginputkan foto Elon yang tersimpan pada direktori konten dengan nama file elon.png. As array ini berarti mengubah inputan menjadi sebuah array. Inputannya itu variabel i, yang dimana variabel i itu berisi file elon.png. Lalu begitu di print, maka akan tampil sebuah array. Array inilah yang menjadi pola dari sebuah gambar. Misalnya foto Elon ini adalah pola dari foto Elon, dan ini adalah pola dari foto Jeff. Dapat dilihat di sini kedua foto ini memiliki kesamaan, yaitu 255, 255, 255, dan 0. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita dapat membuat print option. Thresholdnya itu menjadi infinity, atau ambang dari gambarnya itu menjadi infinity. Lalu di sini saya menginputkan kembali foto Elon, maka akan tampil array yang seperti ini. Nah, ini adalah awal arraynya, dan ini adalah akhir dari arraynya. Jika kita perhatikan, polanya masih sama. Nah, untuk melihat perbedaannya itu terdapat pada tengah-tengah dari array. Nah, pola inilah yang menjadi pembeda antara foto Elon dan foto Jeff. Nah, kenapa kedua gambar ini memiliki kesamaan? Karena untuk awalan array itu diambil dari pojok kiri atas dari gambar, dan untuk akhir dari array itu diambil dari pojok kanan bawah gambar. Nah, kedua gambar ini memiliki kesamaan untuk pojok kiri atas dan pojok kanan bawah gambar. Nah, untuk contoh selanjutnya, di sini saya menginputkan sebuah gambar titik hitam seperti ini. Nah, dapat dilihat 3 angka ini merupakan kode RGB, dan kode RGB untuk warna hitam itu 000, dan 255 ini merupakan alpha value, yang dimana semakin rendah angkanya maka semakin tinggi tingkat transparansinya. Karena nilai alpha value pada gambar ini yaitu 255, yang merupakan nilai tertinggi antara 0 sampai 255, maka gambar ini tidak memiliki tingkat transparansi. Berbeda dengan gambar ini, misalnya alpha value-nya itu 0, berarti tingkat transparansinya itu 100%. Nah, 000255 ini merupakan row dari gambar ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
merupakan row dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 merupakan kolom dari gambar ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa bisa 8 kali 8? Karena gambar ini memiliki ukuran 8 kali 8 pixel. Berbeda dengan gambar ini misalnya, dia memiliki banyak angka, banyak array, karena ukuran gambarnya itu sekitar 500 kali 500 pixel. Jadi dia akan memiliki 500 kolom, sekitar 500 kolom dan sekitar 500 row. Gambar ini sudah diatur thresholdnya menjadi infinity, tapi dia hanya menampilkan 8 kolom dan 8 row dikarenakan gambarnya itu hanya 8 kali 8 pixel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 3 angka ini merupakan kode RGB. Nah, untuk membuktikannya, di sini saya menginputkan gambar kembali berupa titik hitam dan titik hijau. Dapat dilihat di sini kode warna untuk hijaunya itu 34, 177 dan 76. Begitu saya inputkan, maka akan mendapatkan array berupa 000255 untuk titik hitam dan 34, 177, 76 untuk titik hijau. Nah, kode ini sesuai dengan kode yang didapatkan dari color picker. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, pertama-tama itu kita menginputkan 3 library, yaitu NumPy, Image, dan Matplotlib. Library NumPy digunakan jika kita ingin bekerja dengan array, sehingga memudahkan operasi komputasi dengan tipe data numerik. Lalu dari PIL kita atau Python Imaging Library, kita import image, yaitu library yang digunakan agar Python dapat mengolah gambar. Selanjutnya adalah matplotlib.pyplot yang digunakan untuk membuat visualisasi dari data. Selanjutnya adalah membuat fungsi untuk membuat data training. Di sini fungsinya saya beri nama createExample. Nanti createExample ini akan membuat sebuah file dengan nama datatrain.txt, yang dimana datatrain.txt ini akan berisi array dari data training. Data trainingnya itu tersimpan pada directory content image number. Nah, ini adalah data trainingnya yang berupa angka 0 sampai 9, yang masing-masing angka itu memiliki 9 data training. Jadi setiap angka memiliki 9 data training dengan pola yang berbeda tapi memiliki kemiripan. Nah, setelah membuat fungsi, maka selanjutnya adalah memanggil fungsi. Fungsi yang tadi dibuat yaitu createExample, begitu dipanggil maka otomatis akan membuat file dengan nama datatrain.txt. Datatrain.txt ini seperti yang saya bilang tadi, dia akan berisi array dari gambar ini. Jadi arraynya itu seperti ini. Ini adalah isi dari datatrain.txt. Selanjutnya membuat fungsi untuk
mencocokkan data testing dengan data training. Fungsinya di sini saya beri nama tebak nomor, lalu nanti dia akan membaca file dengan nama datatrain.txt. Nah, setelah itu memanggil fungsi yang dibuat tadi. Fungsinya itu tebak nomor. Lalu begitu memanggil fungsi sekaligus memberikan inputan berupa data testing. Nah, di sini saya memberikan data testing berupa gambar yang memiliki kemiripan dengan angka 0 yang saya simpan pada directory content image test dengan nama file itu 0.png. Nah, dapat dilihat prediksi terbesar untuk gambar ini itu 0 dengan range 499. Lalu prediksi kedua yaitu 393, lalu angka 8 379, 6 372, 5 369. Lalu prediksi terendah itu untuk angka 1 dengan range 285. Untuk cara kerjanya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya di sini saya memberikan data training sebanyak 9, misalnya seperti ini, 1 2 3 Nah, misalnya seperti ini, kesembilan gambar ini merupakan data training. Jadi begitu saya menginputkan sebuah gambar yang memiliki pola yang mirip dengan pola dari data training, maka akan diprediksi sebagai mirip dengan pola tersebut. Misalnya di sini polanya untuk angka 0. Jadi begitu saya inputkan 0, maka yang didapatkan itu 0. Selanjutnya ini adalah prediksi untuk angka 1, prediksi untuk angka 2, prediksi untuk angka 3. Untuk angka 3 sendiri ini dapat dilihat memiliki banyak kemiripan, namun angka 3 yang diprediksi paling besar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk akurasinya sendiri pada kasus ini itu akurasinya 100%, karena begitu saya memberikan inputan berupa gambar yang menyerupai angka 0, maka yang diprediksi adalah angka 0. Begitu juga dengan 1, yang diprediksi adalah 1. Begitu seterusnya sampai 9 dan diprediksi yaitu 9. Nah, semakin banyak data training, maka semakin tinggi pula tingkat akurasi dari prediksi. Jadi tingkat akurasi 100% ini bisa saja berubah jika saya memberikan gambar-gambar testing 0 yang lainnya. Cuma pada kasus ini kebetulan keseluruhan inputan itu diprediksi sebagai benar. Jadi saya kira itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.